Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan Pulau Laut dan Api, yaitu negara Islandia. Island atau bisa disebut juga dengan Islandia. Islandia merupakan negara yang terletak di sebelah utara Samudra Atlantik. Negara ini memiliki julukan dramatik yaitu Pulau Laut dan Api yang menunjukkan beragam kekayaan alamnya. Islandia mendeklarasikan kemerdekaannya dari pemerintahan Denmark dan memperoleh kedaulatan penuh pada tanggal 17 Juni 1940. Tanggal tersebut kemudian diperingati sebagai Hari Nasional dan Hari Kemerdekaan Islandia. Ibu kota Islandia adalah kota Reykjavik. Dengan luas wilayahnya, Islandia termasuk sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, yaitu menduduki urutan ke-9 sebagai negara kepulauan terbesar di dunia. Islandia merupakan wilayah dengan gunung berapi teraktif di dunia, juga memiliki wilayah luas yang ditutupi oleh glacier. Islandia adalah negara maju dengan sistem pendidikan tertinggi di dunia. Suhu di Islandia bisa sangat rendah, bahkan bisa membukukan air. Hal itu tentu membuat nyamuk tidak mungkin berkembang biak. Negara ini juga memiliki 3 pembekuan dan pencairan besar setiap tahun yang menciptakan kondisi yang terlalu tidak stabil untuk kelangsungan hidup nyamuk. Berikut ini ada kondisi geografis di Islandia. Yang pertama adalah luasnya, yaitu negara Islandia memiliki populasi sebanyak 332.529 penduduk dan luas 103.000 km persegi, menjadikannya negara dengan penduduk terjarang di Eropa. Yang kedua adalah letak astronomis. Negara Islandia terletak di antara garis lintang 63 dan 68 lintang utara dan bujur 25 dan 13 derajat lintang selatan. Yang ketiga, ada batas-batas wilayahnya. Yang pertama di sebelah timur yaitu ada Norwegia, di sebelah tenggara ada Britania Raya Irlandia, di sebelah barat laut dan utara terdapat Pulau Greenland milik Kerajaan Denmark. Di sebelah selatan dan barat terdapat Samudra Atlantik. Beberapa penampakan alam yang ada di negara Islandia. Salah satunya ada Danau Gjalsárlón. Gjalsárlón adalah danau glacier yang berada di ujung selatan Islandia di daerah Fanajakul. Gjalsárlón merupakan bagian dari glacier es yang lebih besar dari danau itu, dan beberapa bongkahan es melayang-layang di permukaan. Warna, bentuk, dan tekstur es ini sangat mempesona. Dibutuhkan 100 tahun untuk membentuk glacier es. Danau Thingvallavatn. Thingvallavatn adalah danau lembah retakan di barat daya Islandia dengan luas 84 km persegi. Danau ini merupakan danau terbesar kedua di Islandia dengan kedalaman 114 meter. Selain danau, ada juga gunung aktif yang ada di negara Islandia, yaitu Gunung Grímsvötn. Gunung Grímsvötn adalah sebuah gunung berupa gunung berapi balastik yang memiliki frekuensi letusan tertinggi dari semua gunung berapi yang ada di Islandia dan memiliki sistem letusan yang membentang dari barat daya sampai timur laut dengan ketinggian 1725 meter. Glacier Eyjafjallajökull adalah salah satu glacier kecil di Islandia, terletak di utara Slogar dan barat glacier Mýrdalsjökull yang lebih besar dengan ketinggian gunung 1651 meter, sedangkan untuk ketinggian glacier 1666 meter. Gunung Hekla.
Hekla adalah sebuah gunung berapi kerucut yang terletak di bagian selatan Islandia dengan ketinggian 1491 meter. Hekla adalah salah satu gunung berapi paling aktif yang ada di negara Islandia. Lebih dari 20 letusan telah terjadi dalam dan di sekitar gunung berapi sejak 874 Masehi. Selama abad pertengahan, orang Eropa menyebut Gunung Hekla sebagai gerbang menuju neraka. Penduduk. Yang pertama ada suku. Negara Islandia memiliki suku yang bernama Nordik, yaitu yang memiliki ciri-ciri rambut pirang, mata biru, tengkorak panjang, dan muka sempit, seperti foto yang di samping saya. Yang kedua ada ras. Penduduk asli Islandia berasal dari ras Nordik dan Gaelic. Ini terbukti dari sastra yang berasal dari masa lalunya dan penelitian ilmiahnya. Salah satu studi genetik tersebut mengindikasikan bahwa mayoritas penduduk laki-laki berasal dari Nordik dan wanita dari Gaelic. Yang ketiga ada jumlah penduduk. Negara Islandia mempunyai populasi kira-kira 362.860 jiwa dan sebagian besar warganya tinggal di sekitar ibu kota Reykjavik. Ada lebih 63% penduduk yang tinggal di sana. Namun sekarang Islandia mempunyai pertumbuhan penduduk yang dapat dikatakan dengan baik. Yang keempat ada angka pertumbuhan penduduk. Populasi Islandia dilaporkan sebesar 0,4 orang pada 2021. Rekor ini naik dibanding sebelumnya mencapai 0,4 orang pada 2020. Data populasi Islandia diperbarui tahun dengan rata-rata 0,1 pada tahun 1732 sampai 2021 dengan 289 observasi. Data ini mencapai angka tertinggi sebesar 0,4 orang dan terendah 0,0 pada tahun 1786. Yang kelima ada mata pencarian. Lembaga Forum Ekonomi Dunia atau WEF menyatakan negara berada di kawasan Samudra Atlantik Utara sebagai yang paling menghargai kesetaraan gender selama 9 tahun belakang. Penduduknya mengandalkan faktor pariwisata. Berikut ini kondisi sosial budaya Islandia. Yang pertama, kebudayaan. Seni. Orang-orang Islandia terkenal dengan prosa dan puisi mereka, khususnya saga dan edda. Sastra. Karya-karya sastra klasik terkenal Islandia adalah saga-saga Islandia, epos prosa yang berlatar pada zaman awal pemukiman Islandia. Saga yang paling terkenal antara lain saga Jelas tentang perseteruan darah, serta saga Grænlendinga dan saga Eriks yang menggambarkan penemuan dan awal manusia menempati Greenland dan Finland, atau sekarang adalah provinsi Kanada, Newfoundland, dan Labrador. Yang ketiga, lukisan dan pahatan. Lukisan sekuler profesional mulai muncul di Islandia pada abad ke-19, termasuk dalam kelompok seniman ini yaitu Johannes Sveinsson Pejaval yang terkenal dengan lukisannya yang menggambarkan kehidupan desa di Islandia. Asmundur Sveinsson, seorang pematung abad ke-20, juga berasal dari Islandia. Kerajinan perak dan tradisi lamanya terus dilestarikan. Einar Hakonarsson adalah seorang pelukis ekspresion dan figuratif yang kembali ke Islandia pada tahun 1968. Ia adalah pelopor seni dan pendidikan seni Islandia. Ia disebut tentara salib lukisan karena keterlibatannya dalam konflik antara banyak lukisan Islandia dengan pusat-pusat seni rupa publik. Ia adalah kekuatan pendorong dalam pendirian Asosiasi Seni Grafis Islandia dan menjadi presidennya yang pertama. Peninggalan. 1. Taman Nasional Thingvellir. Taman Nasional Thingvellir adalah sebuah
Althing atau tempat penemuan para wakil suku bangsa yang mendalami kawasan Islandia. Penemuan majelis di alam terbuka tersebut telah dilaksanakan sejak tahun 930 sampai 1798 oleh bangsa Viking. Peninggalan-peninggalan arekologis yang terdapat di kawasan itu mencakup sisa-sisa dari 50 bilik singgah berbahan dasar batu dan lempeng tanah bakar. Sejumlah artefak dari abad ke-10 serta bangunan-bangunan yang menunjukkan bahwa Thingvellir pernah dijadikan sebagai daerah pertanian pada awal ke-18 dan abad ke-19. Buah baju nasional plastik 2000. Pada awal abad ke-20, seniman populer di Islandia adalah penulis. Namun, dalam beberapa dekade pertama abad baru lahirlah generasi seniman terlatih. Karya yang lebih representatif adalah Imhidugdur atau gambar busana nasional yang diciptakan oleh para seniman Eldis Elva Petursdóttir pada tahun 2000, terinspirasi oleh pakaian tradisional Islandia Ublutur. 3. Rumah rumput Islandia atau Glumber. Glumber adalah kumpulan bangunan rumput yang paling luas dan utuh di Islandia. Ke-13 bangunan di kompleks utama itu berdempetan seperti perumahan bertingkat rumput. Dinding satu bangunan bersentuhan dengan bangunan berikutnya. Ada barisan depan yang terdiri dari 6 bangunan. Masing-masing menampilkan fasad kayu sempit bercat kuning dan putih, dan sebuah lorong yang menghubungkan 7 bangunan yang tersisa mengarah ke tempat tinggal di belakang kompleks. Pendidikan. Pendidikan di Islandia menyatakan bahwa pendidikan wajib untuk anak-anak di usia 6-16 tahun. Industri. Industri utama Islandia antara lain yaitu pemprosesan ikan, peleburan aluminium, produksi ferosilikon, tenaga panas bumi, tenaga air, dan pariwisata. Islandia memiliki ekonomi campuran dengan perdagangan bebas tingkat tinggi dan intervensi pemerintah. Namun, konsumsi pemerintah lebih sedikit dibandingkan negara-negara Nordik lainnya. Tenaga air adalah sumber utama pasokan listrik, rumah, dan industri di Islandia. Ekspor-impor. Di negara Islandia memiliki komoditas ekspor yaitu ikan, produk olahan ikan dan 40% aluminium, produk ferosilikon dan diatomit. Sedangkan komoditas impornya yaitu ada mesin dan alat, minyak bumi, makanan dan tekstil. Teknologi. Pabrik penghisap karbon dioksida yang ada di negara Islandia. Pabrik di Islandia yang bernama Orka adalah salah satu terobosan untuk menyerap karbon dioksida di atmosfer. Diharapkan teknologi ini dapat berpengaruh menurunkan suhu global yang dipicu oleh karbon di atmosfer. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.